Halo guys, bagaimana kabar kalian? Mimin harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selamat merayakan kemerdekaan negara Indonesia yang ke-75. Kali ini, Mimin bakal mengulas sebuah film yang berjudul A Quiet Place keluaran tahun 2018. Jadi bagaimana kelanjutannya? Tetap stay tune. Film ini dibuka dengan sebuah tulisan hari ke-89 dengan penampakan kota yang seperti kota mati. Tidak ada satupun kehidupan di sana. Tidak ada apapun selain ditunjukkan seorang anak kecil yang sedang berlari dan keluarganya di sana. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Di awal film, tidak ada satupun bunyi, tidak ada satupun pembicaraan. Mereka hanya berbicara satu sama lain menggunakan isyarat. Setiap tokoh mencegah tokoh lain atau dirinya sendiri agar mereka tidak menimbulkan satu suara pun. Lalu, kemudian ada bagian yang menampilkan kedua kakak beradik yang sedang membicarakan sesuatu tentang bagaimana caranya agar mereka bisa melarikan diri dari planet bumi. Di sini kemudian timbul pertanyaan, sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa mereka ingin melarikan diri? Dan kenapa mereka harus tetap diam? Lalu, bagian selanjutnya dari film ini ditampilkan ada sebuah barang yang hampir terjatuh yang secara tidak sengaja tersentuh oleh adiknya. Kemudian sang kakak buru-buru menangkap barang ini dan mereka semua seketika tegang. Suasana menjadi sangat tegang saat itu. Jadi Mimin rasa di bagian ini mereka sekeluarga itu sedang mencari makanan, obat, kemudian mencari barang-barang untuk sinyal radio agar mereka dapat bertahan hidup. Lalu dilanjutkan dengan bagian ketika sang adik ingin bermain pesawat. Jadi pada bagian ini, sang ayah itu sebenarnya sudah melarang. Jangan bermain pesawat. Tapi sang anak masih tetap menginginkan pesawat tersebut. Ketika mereka semua sudah meninggalkan pesawat itu di atas meja, sang kakak memberikan pesawat itu ke adiknya dengan memberikan kode untuk tidak memberitahukan ke keluarganya yang lain. Tanpa diketahui oleh keluarga yang lain, ternyata sang adik ini mengambil baterai dari pesawat tersebut dan membawanya bersama mereka. Lalu, mereka semua berjalan tanpa alas kaki. Perjalanan yang cukup jauh dari kota hingga ke rumah mereka. Ketika sampai di sebuah jembatan, sang adik ini ternyata tiba-tiba menghidupkan pesawat mainannya dengan baterai yang dia bawa. Seketika mereka semua tegang. Ayahnya yang saat itu sedang menggendong abangnya, tiba-tiba langsung menurunkan abangnya dan berlari ke adiknya, namun semuanya terlambat. Tiba-tiba monster itu datang dan adiknya meninggal saat itu. Kemudian, digambarkan di film ini, hidup mereka itu berjalan seperti biasa sepeninggal adiknya. Mereka memasang CCTV di area rumah mereka, dan sang ayah ini ternyata sedang berusaha mencari bantuan dengan informasi dan sepertinya sedang mengumpulkan sinyal radio untuk mencari bantuan. Terlihat ayahnya sedang mengecek setiap daerah.
dan kemudian berpindah ke anak laki-laki yang sangat ingin mengendarai mobil, namun dia harus menahan keinginannya. Mereka diam, tapi raut wajah mereka menggambarkan kegelisahan yang mendalam. Sang ibu ternyata sedang mengandung pada saat itu. Suasana terlihat cukup tenang ketika sang ayah menghidupkan lampu dan sang ibu memasak untuk keluarganya. Mereka makan malam bersama, berdoa, dan menggunakan daun sebagai piring mereka, dan lilin sebagai penerangan. Semua dilakukan tanpa suara. Selanjutnya, menampilkan anak-anak yang sedang bermain monopoli. Tanpa sengaja, salah satu dari mereka ini menyenggol lampu dan menimbulkan suara. Ayahnya cepat-cepat mematikan lampu dan mereka semua kembali tegang. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara di atap mereka dan ternyata itu adalah hewan. Hewan-hewan yang sedang bermain. Lalu hewan itu tiba-tiba jatuh dari atap dan berjalan memasuki hutan. Ketika hewan itu memasuki hutan, tak lama setelah itu hewan tersebut mati. Kemudian pada bagian selanjutnya ditampilkan ayah dan ibu ini sedang menari. Mereka begitu saling mencintai satu sama lain. Setelah itu dituliskan hari ke-473. Pagi dimulai dengan suasana yang begitu tenang. Sang ayah menaburkan pasir di depan rumah dan sang ibu sedang menghitung tanggal kelahiran anaknya. Anak perempuan dan ayahnya tampak memperdebatkan sesuatu. Ayahnya melarang anak perempuannya agar tidak turun ke bawah rumah. Sang ayah menjelaskan bahwa ia sedang menggunakan sebuah sinyal yang bisa membantu mereka, tapi hal tersebut selalu dibantah oleh anak perempuannya. Sang ayah meyakinkan anaknya agar anaknya tersebut mempercayainya, tapi anaknya tetap menolak. Kemudian, dari sisi lain terlihat sang ibu sedang mengajarkan anak laki-lakinya. Lalu tiba-tiba sang ayah mengajak anak laki-lakinya untuk pergi mencari makan bersama ayahnya. Namun, anak tersebut terlihat ketakutan. Tetapi ibunya menguatkan anaknya agar anaknya menjadi lebih kuat dan berani. Dengan kata-kata yang lebih menguatkan anaknya tersebut, akhirnya anak laki-laki itu ingin pergi bersama ayahnya. Di sisi lain, anak perempuan itu juga ingin pergi, tapi ayahnya tidak mengizinkan. Anak perempuan tersebut terlihat sangat kesal. Setelah ayah dan adik laki-lakinya pergi mencari makan, anak perempuan itu pergi dari rumah, berjalan ke jembatan tempat adiknya meninggal dunia. Kemudian ditampilkan bagian ayahnya yang sedang berbicara dengan anak laki-lakinya di sebuah air terjun. Ayahnya mengatakan bahwa apapun yang terjadi bukanlah kesalahan sang kakak. Dia menyayangi anak perempuannya. Lalu, anak laki-lakinya mengatakan bahwa sang ayah harus mengatakan bahwa ia sangat menyayangi anak perempuannya itu. Ditampilkan bagian sang ibu yang akan melahirkan, sambil mengeluarkan darah yang sangat banyak di bathtub rumahnya. Kemudian, ketika monster itu sedang mengelilingi kamar mandinya, ternyata di dalam kamar mandi itu, sang ibu sedang terbaring lemah di bathtub, sambil mengeluarkan darah yang bercucuran dengan sangat banyak. Sang ayah melihat rumah yang redup, dan melihat tanda-tanda bahwa adanya monster di rumah mereka, merasa sangat sedih dan berlari dengan membawa senapan masuk ke dalam rumah itu. Melihat darah yang ada di bathtub, dia menjadi putus asa. Ia mengira bahwa istrinya telah meninggal dunia. Ternyata istrinya masih hidup. Kemudian, anak laki-laki dengan senter di tangannya itu berjalan sendirian di ladang yang ada di depan rumah mereka. Ia berlari ketakutan hingga menimbulkan bunyi karena tidak sengaja menabrak sebuah kayu.
Suaminya menggendong istri dan anaknya. Lalu, tiba-tiba anak bayi tersebut menangis. Ia membawa anaknya ke ruang bawah tanah agar suara tangisan anaknya tidak terdengar oleh monster tersebut. Sambil berbaring lemah tak berdaya, istrinya meminta suaminya berjanji untuk melindungi anaknya. Tentu, hal tersebut disetujui oleh suaminya. Lalu kemudian, monster itu mendatangi sang ibu. Tanpa disadari, air sudah menutupi lutut sang ibu. Rumah tersebut banjir. Air meluap sangat banyak. Sang ibu tentu berusaha menyelamatkan anaknya yang ada di dalam kotak yang sedang terapung. Namun, monster itu berada tepat di hadapannya. Ternyata, monster itu buta, tetapi dia peka terhadap bunyi. Lalu ibu itu berhasil menggendong anaknya dan membawanya ke dalam pelukannya. Lalu tiba-tiba di bagian yang lain, anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak sengaja terjatuh dan menimbulkan suara. Lalu ayahnya yang melihat hal tersebut berlari menghampiri mereka untuk menyelamatkan mereka dari serangan monster. Namun terlambat, monster itu sudah datang dan ayahnya terlempar. Lalu melihat ayahnya terlempar, tanpa sadar anak laki-lakinya berteriak. Anak laki-laki dan perempuan itu masuk ke mobil dan mereka diserang oleh monster. Lalu, sang ayah bangun dengan membawa kapak di tangannya. Melihat anaknya dalam bahaya, ia mengatakan bahwa ia selalu menyayangi putrinya. Ia kemudian melihat putrinya dan putrinya merasa sedih dan sangat menyesal bahwa selama ini ia sangat membenci ayahnya. Ia mengira ayahnya menyalahkan dia atas kematian adiknya. Ternyata ayahnya sangat menyayangi dia dan tidak menyalahkannya sama sekali. Kemudian ayahnya berteriak dan dia mati dibunuh monster. Pada bagian akhir cerita, mereka semua menangis dan bersedih atas kematian ayahnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah monster yang datang yang akan menyerang ibu dan anaknya, namun sang ibu berhasil menembak monster tersebut. Setelah sang ibu menembak monster tersebut, ternyata monster-monster lainnya berdatangan ke rumah mereka. Sampai di sini cerita selesai. Nah guys, jadi tadi adalah ulasan film A Quiet Place tahun 2018. Mimin harap kalian sudah mendapatkan gambaran lengkap tentang film ini. Tentu tidak masalah kalau kalian ingin menonton film ini supaya bisa mendapatkan info lebih detail. Dan kedepannya, Mimin akan terus upload film-film terupdate untuk kalian semua. Jadi, Mimin pastikan kalian tidak akan kehabisan bahan tontonan. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.